Baik, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Yang pertama kita puji syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan kepada kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita terus bisa memiliki firman Tuhan. Yang pertama saya mengucap syukur dan berterima kasih juga kepada hambanya pastor di tempat ini karena memberikan waktu kepada saya untuk berkhotbah walaupun saya dalam banyak kekurangan, dan saya percaya Tuhan akan bekerja pada kita pada malam ini. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada kami pada malam ini untuk memiliki firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami butuh kuasa dan lawatan Roh Kudus Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan, anak-Mu ini yang penuh dengan kekurangan Tuhan, aku percaya, aku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebagai ayat yang kita mau bahas ini yaitu terambil dari Roma. Yang pertama, saya mau lihat dari Roma 12 pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan, dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya mau lihat dulu dari ayat yang pertama ini. Yang ibadah yang pertama ini adalah Roma ini adalah salah satu surat Paulus di jemaat Roma. Tapi menurut saya ini bukan hanya untuk jemaat Roma berlaku. Yang pertama ini berlaku untuk diri saya sendiri. Nah, ini firman Tuhan ini adalah menurut saya waktunya Tuhan ya, karena firman ini udah berapa lama, satu minggu, satu minggu yang lalu saya masih main-main, saya masih datang ke gereja, jadi saya masih belum benar-benar untuk Tuhan. Jadi ini adalah benar-benar waktunya Tuhan. Kenapa saya katakan ketika saya terus menyelidiki firman Tuhan ini, yang pertama saya mau lihat adalah hati saya kepada Tuhan, apakah benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi ini salah satu peringatan dari Rasul Paulus bahwa tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud respon atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, dari persembahan, mempersembahkan, dan saya mau lihat pertama kata dasarnya adalah sembah. Sembah dengan artinya adalah ketaatan. Jadi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang kita telah diselamatkan, kita harus taat atas kita taat atas aturan Tuhan, kita taat dengan perintahnya. Jadi di sini saya mau katakan bahwa di sini dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini di firman-Nya saya mendapatkan ayat dukungan dari Matius. Kita bisa buka di Matius 7 ayat 20 sampai 21. Firman-Nya mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menurut saya dalam firman Tuhan ini, jadi bukan hanya artinya kita aktif dalam gereja, aktif dalam pelayanan, karena yang dilihat pertama adalah hati kita, jadi perubahan dalam kehidupan kita. Jadi di sini di firman Tuhan ini kita harus ya sebagai kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Itu jadi menurut saya ketika saya banyak baca ayat-ayat di Alkitab di firman Tuhan ini, bahwa hidup kita ini kita berikan untuk Tuhan, bukan hanya untuk sementara atau di saat-saat hari Minggu. Jadi di sini ditekankan bahwa kita hidup selamanya sampai kita mati, titik hidup kita baru selesai untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Nah, jadi seterusnya kemudian yang seterusnya, persembahan yang benar adalah persembahan yang kudus. Jadi kita tahu semua kita harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ini yang pertama ya, saya mau kasih tahu ini kenapa saya tadi bilang yang pertama adalah kenapa ayat ini adalah rencana Tuhan di dalam yang pertama dalam kehidupan saya.
Karena ayat sebelumnya saya masih main-main buat kepada Tuhan. Saya baca firman Tuhan, tapi saya biarkan begitu saja. Saya tidak selalu menyelidiki. Tapi ketika saya puji Tuhan, saya merasakan peka dengan firman, dengan Roh Kudus. Saya terus cari kebenaran firman-Nya dan terus puji syukur juga Tuhan memberikan hamba-Nya untuk disibukkan untuk saya. Jadi selalu tanya tentang filosofi bagaimana firman Tuhan ini saya tanamkan dalam hidup saya. Jadi ini semua adalah rencana Tuhan yang terbaik. Nah, saudara-saudari, saya mau katakan bahwa kenapa tadi saya katakan sebelum ini rencana Tuhan. Saya mau nangis kadang-kadang sedih. Kenapa? Karena saya lihat hati saya ini belum tulus sama Tuhan sebelumnya. Tapi ketika saya baca firman Tuhan ini mulai jam 4 pagi, saya sebelumnya juga udah sering-sering, saya tahu bahwa saya harus benar-benar memberikan kepada sama Tuhan. Saya mau kita baca ayat dukungan ini di Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini yang saya takutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita ini bukan hanya selaku menyatakan, memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi pertama adalah perubahan dalam diri kita sendiri. Jadi sampai selanjutnya yaitu sesuai berkenan dengan Tuhan. Jadi dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita itu kita harus lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan jauh dari firman Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup dari ayat 1 ini saya mau kita membacakan di Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Nanti ini ada pada akhir penghakiman ya hidup kita. Akhir penghakiman hidup kita itu di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan di Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi benar-benarnya firman Tuhan ini, saudara-saudari, Bapak Ibu, ya, bahwa Tuhan itu Dia tidak mau melihat kita hanya mengatakan Tuhan aku puji Engkau, tapi perbuatan kita tidak berubah. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kedua, yaitu ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di ayat 2 ini bahwa Rasul Paulus menegaskan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dibebaskan. Ini adalah salah satu agar kita ini hidup kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus, belum ditebus, belum diselamatkan, yang selalu kita sudah ditebus di kayu salib, kita udah tahu itu, tapi kita belum mengenal firman Tuhan, belum takut. Yang kita tahu karakter kita, hidup lama kita itu seperti apa. Nah, mari kita baca di Galatia pasal 5 ayat 19-21. Nah, di situ kita tahu ya dari pemikiran-pemikiran surgawi juga kedagingan, yaitu di Galatia 5 pasal 5 ayat 19 sampai 21a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ini adalah karakter-karakter lama ya, karakter lama buat orang yang masih belum diselamatkan, orang yang belum mengenal Kristus. Jadi kita sebagai orang yang ditebus, orang sebagai yang telah diselamatkan, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita pikirkan adalah memikirkan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani.
Nah, perkara rohani seperti apa? Bersyukur, sabar, mengampuni, dan ada di Galatia. Kalau kita lanjutkan ya Pak, Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai ke-23, firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita gak setara lagi dengan hidup kita yang dulu yang suka pesta pora, mungkin yang masih merokok, tapi saat ini yang kita orang-orang yang sudah ditebus, kita harus memikirkan hal-hal surgawi. Jadi seperti yang dikatakan di jemaat Kolose juga, bahwa ketiklah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, itu di Kolose pasal 3 ayat 2. Jadi firman Tuhan ini saya tidak mau mendengarkan kepada semua orang. Yang pertama dulu untuk diri saya. Ini benar-benar rencana Tuhan untuk hidup saya, dan firman ini dari hambanya. Ini luar biasa. Sampai di sini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya.